Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang sudah bersedia bergabung dalam ibadah saat teduh kita pagi ini, baik yang mengikuti secara live streaming dari Facebook maupun kita yang sudah bergabung dalam ruangan Zoom meeting kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami kembali bersyukur dan bersyukur lagi Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau sangat memberkati kami dalam saat di mana kami beristirahat, dalam tidur kami, penyertaan kasih Tuhan untuk keluarga kami semua, saudara-saudara kami semuanya. Terima kasih atas penyertaan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu lagi Tuhan untuk diperlengkapi, dicerahkan lagi oleh kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan atas semua bimbingan dan hikmat surgawi yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih diberkati semuanya pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah melihat lebih jauh lagi ya tentang jangkauan dari berkat yang mengalir dari kasih karunia Allah yang diberitakan oleh hambanya Rasul Paulus. Ya, bagi kita bangsa-bangsa lain, ini adalah satu berkat yang sangat luar biasa, karena kita sudah melihat bahwa ya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya mengalir sedemikian rupa kepada semua bangsa, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam program Allah untuk memberkati bangsa-bangsa lain melalui bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka harus dipenuhi lebih dulu, ya. Mereka harus dipenuhi lebih dahulu, barulah bangsa-bangsa lain akan menerima aliran, saluran berkat dari bangsa Israel. Seperti yang Yesus katakan kepada perempuan Kanaan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, ya, barulah Tuhan bisa memberikan, ya, Tuhan akan menyalurkan berkat kerajaan itu kepada bangsa-bangsa lain, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi sekarang di bawah pemberitaan Injil kasih karunia, Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, Injil anugerah Allah kepada bangsa-bangsa lain menjadi prioritas, menjadi utama. Jadi kebalikannya, ya. Jadi sekarang adalah kebalikan dari apa yang sudah dilakukan oleh Allah melalui bangsa Israel, tapi karena mereka menolak ya rencana Allah untuk mereka dengan menyalibkan Mesias dan menolak kesaksian Roh Kudus, maka Allah menampilkan program yang baru yang tidak pernah diduga oleh bangsa Israel, oleh nabi-nabi orang Israel, oleh rasul-rasul bangsa Israel. Mereka tidak pernah menduga bahwa Allah itu mempunyai satu rencana ya yang disebut rahasia sebelum dunia dijadikan, dan itulah yang sekarang sedang dikerjakan oleh Allah memberkati bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi ke kitab Galatia pasal 2, bagaimana berkat Tuhan itu, saudara-saudaraku, dari bangsa-bangsa lain mengalir kepada bangsa Israel. Jadi kebalikannya, ya.
Kalau menurut perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub kan itu ya dari bangsa Israel lah, umat kerajaan Tuhan lah, ya berkat itu mengalir ke bangsa-bangsa lain. Mereka harus lebih dulu dipenuhi dengan berkat Tuhan, baru bangsa-bangsa lain akan menerima keselamatan, akan menerima berkat-berkat kerajaan itu. Tapi di bawah pemberitaan kasih karunia yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Allah melalui Rasul Paulus, justru sebaliknya, ya, bahwa bangsa-bangsa lain menjadi saluran berkat bagi bangsa Israel. Nah, saudara, kita baca sekali lagi Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan 10, ya. Saya baca sekali lagi Galatia pasal 2 ayat 9 dan 10. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Ya, sebagai tanda persekutuan. Supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan melihat kembali sebentar bagaimana cara hidup orang-orang Israel, jemaat mula-mula, jemaat mesianik, ya, orang-orang percaya dari bangsa Israel. Bagaimana cara hidup mereka di awal ketika mereka menyambut kerajaan sorga. Kerajaan sorga yang tertunda itu, ya. Dan kita akan lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 2, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 2, ya. Kisah Para Rasul 2, mari kita buka Alkitab kita. Ya, ayatnya Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-40. Kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-41 lah, ya. Ya. Kita baca dari ayat 41, tapi fokus kita nanti melihat di ayatnya yang ke-44 dan sampai ayatnya yang ke-47. Oke. Ya. Sudah Bapak Ibu Saudara? Saya membaca ya Kisah Para Rasul 2. Seperti apa cara hidup orang-orang percaya di Yerusalem, orang-orang Israel, ketika Injil Kerajaan Sorga diberitakan. Ya, Injil Kerajaan Sorga. Ya, Kerajaan Sorga sudah dekat. Bagaimana cara hidup orang percaya pada saat itu menyambut Injil Kerajaan Sorga, dan bagaimana sekarang cara hidup kita, orang percaya dari bangsa-bangsa lain, untuk menyambut Injil kasih karunia. Amin. Ya, jadi kalau ini tidak dibedakan, ya maka itulah sebabnya terjadi kekacauan yang tidak sinkron, tidak sesuai, bertentangan satu dengan yang lain, ya, dalam pelayanan yang kalau mereka ya tidak memahami perbedaan ini, ya. Kita baca ya dari ayatnya yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberikan diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini adalah hasil pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Petrus, ya. Bapak Ibu Saudara, pada hari Pentakosta, ya. Bayangkan Bapak Ibu, langsung 3.000 orang percaya. Luar biasa ya.
Itu pekerjaan Roh Kudus melalui Petrus. Kemudian kita lihat ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi karena di sana makanan utama adalah roti, bukan nasi ya. Kita di Indonesia makanan utamanya adalah nasi, begitu ya. Makanya sangat kesusahan kalau sekarang ini harga beras semakin naik terus. Ya, Bapak Ibu Saudara, di Indonesia kita bisa jadi susah kalau harga beras selalu naik. Ya, begitu ya. Tapi kalau di Timur Tengah, di sana mereka kalau berkumpul, ya seperti itu Bapak Ibu Saudara, mereka dikatakan memecahkan roti, mereka makan roti dan mereka berdoa. Ya, di dalam persekutuan yang mereka lakukan. Ya, 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi kalau Injil Kerajaan Sorga diberitakan, itu pasti ada mujizat-mujizat yang terjadi dan tanda-tanda yang terlihat secara fisik. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bukan saja secara rohani, tetapi secara fisik. Orang sakit disembuhkan, ya setan-setan diusir, Bapak Ibu Saudara, ya, dan orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Itu kalau Injil Kerajaan Sorga diberitakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat di ayatnya yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, termasuk yang 3.000 orang tadi, ya, tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tidak ada yang mengatakan bahwa milik pribadinya adalah miliknya sendiri, tetapi itu adalah kepunyaan milik bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, jadi kemarin kita sudah dengar bahwa, saudara, ya, setiap orang dari orang percaya pada saat itu yang menyambut, ya, ingin menyambut kedatangan Mesias, Yesus Kristus menjadi Raja di tengah-tengah mereka. Mereka semuanya sudah sepakat bahwa mereka harus menjual harta benda mereka, menjual rumah, menjual tanah, dan apa saja yang mereka miliki. Kemudian hasil dari penjualan itu diserahkan kepada rasul-rasul, kemudian itu dibagikan kepada masing-masing anggota jemaat, ya, sesuai dengan keperluan mereka masing-masing, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita lihat di situ di ayatnya yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka senang dengan cara hidup seperti itu. Ya. Dengan menjual segala sesuatu miliknya, kemudian diserahkan kepada rasul-rasul untuk dibagi bersama sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kita sudah melihat ya. Jadi disinilah maka terjadilah ya pada akhirnya kemiskinan
pada orang-orang percaya pengikut Yesus di Yerusalem, karena mereka sudah menjual harta benda mereka, dan ternyata program kerajaan surga yang mereka nanti-nantikan bagi bangsa Israel ternyata itu ditunda. Ya, ditunda karena apa? Karena orang Israel tidak sepenuhnya menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, dan mereka tidak menerima kesaksian daripada Roh Kudus. Ya, mereka menolak rencana Allah untuk memulihkan bangsa itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di situ dikatakan mereka disukai semua orang, ya, dengan cara hidup seperti itu. Dengan cara hidup yang bagaimana? Mereka dengan rela hati menjual segala harta benda mereka, kemudian mereka serahkan kepada rasul-rasul. Apakah Bapak Ibu Saudara bersedia melakukan itu saat ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah saudara-saudara, ya, apakah orang Kristen saat ini bersedia melakukan cara hidup seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ya, dengan menjual segala harta benda mereka, kemudian diserahkan kepada gereja, diserahkan kepada pengurus gereja, diserahkan kepada hamba Tuhan, ya, semua dijual, apa saja yang dimilikinya, diserahkan hasil penjualannya kepada gereja, pada pengurus gereja. Apa mau cara hidup seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan model seperti itu yang Allah inginkan, ya, untuk menjadi cara hidup bagi orang-orang kudusnya Tuhan, tubuh Kristus saat ini, ya. Dan nanti akan kita lihat berikutnya Bapak Ibu Saudara seperti apa perbedaannya, ya. Bagaimana yang Tuhan inginkan sikap hidup kita saat ini, sementara kita, ya, saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menantikan penggenapan janji Tuhan, yaitu di mana kita menantikan kedatangan Yesus di awan-awan. Seperti apa cara hidup kita, bagaimana pelayanan kita, dan bagaimana kita bekerja keras untuk memenuhi apa yang menjadi keperluan kita sementara kita menantikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat dulu, ya, contoh orang yang melakukan, ya, dan yang menjalani kehidupan seperti cara hidup jemaat yang mula-mula di Yerusalem. Kita lihat contohnya di Kisah Para Rasul 5. Ya, Kisah Para Rasul 5. Ya, bagaimana kalau ada, ya, dari antara mereka yang tidak jujur, di mana mereka menahan hasil daripada penjualan harta benda mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dia di Kisah Para Rasul 5. Ya. Dari ayat 1, di situ judul perikopnya di situ disebut Ananias dan Safira. Ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Di sini belum ada Paulus, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian, bukan semuanya, tapi sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda
mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istrinya Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Ya, jadi ditanya, berapa sebenarnya hasil penjualan tanah itu? Ya, kenapa berkurang diberikan kepada rasul-rasul? Kata Petrus ayat 9, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu ketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mengerikan sekali ya kalau ada orang yang berbohong, yang berdusta, ya Bapak Ibu Saudara, tidak ya menyerahkan semua hasil penjualan dari harta benda mereka yang sudah disepakati, dan kalau itu ditahan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di sini adalah kematian, ya, hukuman yang diterima oleh orang percaya pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada atau tidak yang mempraktikkan seperti ini di dalam kehidupan kekristenan saat ini, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada kan, Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi kalau kita lihat di situ, intinya adalah kalau ada orang yang berdusta terhadap pemberian, ya, atau apa yang sudah disepakati persembahan, itu hukumannya adalah mereka akan mengalami kematian, mereka akan mengalami hukuman langsung, Bapak Ibu Saudara, tewas seketika. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau itu kita lihat di masa kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang misalnya yang mempraktekkan sistem persembahan mereka dengan persepuluhan, banyak orang yang tidak melakukan itu di gereja, ya kan? Apakah mereka langsung kena hukum, mereka ya mati seketika, mereka tewas, Bapak Ibu Saudara? Apakah mereka menerima hukuman seperti ini? Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita lihat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kita intinya adalah kita harus melihat perbedaan ini sebagai cara Allah, di mana saat ini kasih karunia Allah, panjang sabarnya Tuhan dikaruniakan saat ini melalui ya pemberitaan kabar baik, ya, rencana Tuhan untuk menyelamatkan semua orang melalui kasih karunia-Nya, melalui iman kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kita lihat bahwa cara hidup jemaat mula-mula, yaitu jemaat kerajaan, bukan jemaat tubuh Kristus dari bangsa lain, tapi orang-orang Israel di Yerusalem, di bawah pimpinan daripada siapa? Pimpinan daripada Petrus. Itu bukan cara hidup jemaat yang dipimpin oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi itu adalah cara hidup yang dipimpin oleh ya Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 12 rasul. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saya mengajak kita untuk melihat ya bagaimana Paulus mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai tubuh Kristus, bagaimana kita menyikapi hidup kita ini dalam hal ya untuk memperoleh, mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, untuk menunjang ya, untuk memperlengkapi
dan untuk menjadi persediaan kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita dan juga pelayanan kita. Kita lihat dulu di dalam Efesus pasal 4. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Kita lihat di Efesus pasal 4. Ya. Ayatnya yang ke-28. Ya, ayatnya yang ke-28. Paulus katakan di situ, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Paulus tidak mengatakan bahwa supaya setiap orang menjual rumahnya, menjual tanahnya, menjual harta bendanya, lalu memberikan kepada gereja, memberikan kepada pengurus gereja atau kepada hamba Tuhan, pengelola gereja. Tidak dikatakan Paulus mereka harus menjual, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi dikatakan di situ apa? Mereka harus bekerja keras. Kita harus bekerja keras supaya apa? Bapak Ibu Saudara, bukan supaya menumpuk harta. Tidak dikatakan Paulus begitu, Bapak Ibu Saudara, tapi supaya bisa berbagi, amin. Supaya bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saudara-saudaraku, dengan prinsip memberi, prinsip memberi yang diajarkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, dari bangsa-bangsa lain, dari jemaat kudus bangsa lain. Sekarang kita lihat bagaimana berkat itu mengalir sampai kepada orang-orang Israel yang sudah jatuh miskin, orang-orang percaya di Yerusalem. Dan Pauluslah, Bapak Ibu Saudaraku, yang mengumpulkan pemberian bantuan dari bangsa-bangsa lain, dari jemaat-jemaat kudusnya Tuhan, dan kemudian dia mengantarkan bantuan itu ke Yerusalem. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasalnya yang ke-15. Mari, Roma pasal 15. Ya, kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-15. Ya, Roma pasal 15. Kita akan lihat di kita lihat di ayatnya yang ke-25. Langsung saja kita lihat di ayatnya yang ke-25. Ya. Dia katakan di situ, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan kemana? Ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang Paulus katakan tadi di Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-10, Paulus katakan hanya kami harus mengingat orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin yang mana yang diusahakan oleh Rasul Paulus untuk membantu. Inilah mereka, orang-orang percaya di Yerusalem yang jatuh miskin karena program kerajaan Allah tertunda pada mereka, karena mereka tidak siap, sehingga apa yang mereka lakukan pada saat itu menjadikan mereka menjadi sangat berkekurangan. Tapi sekarang, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengatakan dia sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan finansial bagi mereka, bagi orang-orang Israel di Yerusalem. Ya, ini sesuatu yang
keadaan yang menjadi sangat terbalik. Bukankah janji Tuhan adalah bahwa melalui bangsa Israel, bangsa lain itu akan memperoleh berkat. Tetapi ini adalah keadaan yang terbalik, Bapak Ibu Saudara. Justru sekarang di bawah pemberitaan Paulus, bangsa-bangsa lain menjadi saluran berkat kepada orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-26. Sebab Makedonia, ya, dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Makedonia itu, Bapak Ibu Saudara, ya, jemaat Korintus, kemudian Filipi, kemudian jemaat Tesalonika, mereka mengambil bagian untuk membantu saudara-saudara, orang-orang percaya di Yerusalem yang sudah jatuh miskin karena mereka sudah menjual, ya, segala properti mereka, harta benda mereka, karena mereka berharap kerajaan surga akan didirikan, Yesus Mesias, ya, Yesus Kristus akan datang di tengah-tengah mereka memerintah melalui bangsa Israel, tapi itu, ya, belum digenapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini, ya, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-27. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, untuk membuktikan bahwa melalui Injil kasih karunia Allah, kita juga sanggup bisa berbagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus dari kemurahan hati Tuhan, ya, yang menggerakkan hati setiap orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain untuk menunjukkan bahwa Tuhan sedang bekerja di antara kita. Amin. Roh Kudus sedang bekerja di antara kita. Maka di sini kita lihat bahwa Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya disanggupkan untuk bisa berbagi satu dengan yang lain. Itu yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Nah, ya Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di ayat 27 tadi, bagian B-nya, ya, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian, ya, bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian, mendapat bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain duniawi mereka. Melalui live streaming kita. Oke, kembali lagi. Puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini apa yang dikatakan Paulus, kalau bangsa-bangsa lain itu mendapat harta rohani dari orang Yahudi. Harta rohani yang mana ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah itu harta rohani berdasarkan perjanjian Allah pada Abraham, Ishak dan Yakub untuk mewarisi bumi? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu yang dimaksud di sini. Bahwa bangsa-bangsa lain kita mendapat bagian berkat rohani melalui pencurahan darah Yesus Kristus Mesias, anak domba Allah. Segala dosa kita diampuni. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, kita mendapat bagian, mendapat berkat rohani, keselamatan, hidup yang kekal, pengampunan segala dosa, penebusan hidup kita dari kuasa dosa dan maut adalah karena kerelaan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah mencurahkan darahnya, dia rela mati di kayu salib, kita mendapat bagian, ya, di dalam keselamatan hidup yang kekal itu. Kita mendapat bagian dalam berkat surgawi karena pencurahan darah Yesus Kristus, anak domba Allah yang dikorbankan untuk menggantikan kita yang berdosa, supaya kita pasti diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, jadi disebutkan di situ, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang-orang Yahudi dengan harta duniawi mereka, selagi orang Israel
yang percaya pada saat itu mengalami kemiskinan, mengalami penderitaan, ya, mereka harus dibantu oleh orang-orang percaya, jemaat kudus dari bangsa-bangsa lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang sangat luar biasa di sini adalah kita lihat bahwa di bawah pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu sangat meluas. Ya, Bapak Ibu Saudara, sampai menjangkau, ya, memberikan bantuan finansial kepada orang-orang Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, membuktikan bahwa kita pun di bawah kasih karunia saat ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan, dan kita bisa berbagi kepada sesama kita yang berkekurangan. Puji Tuhan. Ayat 28, kita lihat lagi, ya, masih 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Di sini kerinduan daripada Rasul Paulus adalah mereka, ya, ingin berjumpa dengan jemaat kudusnya Tuhan di Roma, tetapi dia memprioritaskan tugas untuk memberikan bantuan finansial, ya, untuk menunjukkan kasih Kristus, ya, untuk menunjukkan kasih karunia Allah bekerja sedemikian rupa di dalam tubuh Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, dan disanggupkan untuk berbagi sebagai bukti daripada kasih Allah tetap bekerja di antara kita untuk mengasihi sesama kita dan untuk melakukannya, ya, bagi semua orang yang membutuhkan. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, tidak luput perhatian daripada Paulus dari saudara-saudaranya secara jasmani, yaitu orang Israel yang percaya di Yerusalem yang jatuh miskin. Tapi Paulus, Bapak Ibu Saudara, membuktikan, memberikan perhatian bahwa mengajak semua jemaat dari bangsa-bangsa lain untuk membantu mereka sebagai persekutuan. Paulus katakan tadi, ya, satu persekutuan. Paulus katakan tadi di Galatia pasal 2 ayat 10 sebagai tanda persekutuan bahwa Tuhan yang menyelamatkan orang Israel adalah Tuhan yang sama dengan yang Tuhan yang menyelamatkan kita juga. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak berbeda. Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel adalah Tuhan itu juga yang menyelamatkan kita. Jadi kita mempunyai persekutuan yang sama di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dari bangsa manapun tanpa perbedaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita sangat bersyukur di sini kita melihat bahwa bagaimana Paulus, ya, Bapak Ibu Saudara, di bawah, ya, pemberitaan kasih karunia Allah disanggupkan untuk berbagi. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dulu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam 1 Tesalonika pasal 1. Sedikit lagi, saudaraku, ya, 1 Tesalonika pasal 1. Kita bentar lagi akan mengakhiri bagian ini, ya. 1 Tesalonika pasal 1. Kita akan lihat ya, 1 Tesalonika pasal 2 maksud saya Bapak Ibu Saudara, ya. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ya. Kita akan membaca, ya, dari ayatnya. Saya membaca dari ayat pertama saja. Ya, ini sangat menarik, ya.
1 Tesalonika pasal 2. Mulai dari ayat 1. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam perjuangan yang sangat berat, dikatakan Paulus memberitakan kabar baik kepada orang-orang di Makedonia dan Akaya, ya, pada jemaat terbentuknya jemaat Korintus, jemaat Tesalonika, jemaat Filipi dalam perjuangan yang sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Berat juga di dalam hal bagaimana memenuhi kebutuhan pelayanan, ya, Bapak Ibu Saudara. Ini yang sangat luar biasa. Jadi semangat perjuangan untuk memberitakan Injil Kristus itu, ya, sangat luar biasa. Paulus tunjukkan sebagai teladan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat 3, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Jadi nasihat Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, adalah nasihat yang tulus dan murni dalam hal bagaimana kita menyikapi hidup kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Ayat 4, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Jadi Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mempunyai motivasi-motivasi yang lain di dalam hatinya ketika dia memberitakan Injil kepada jemaat, kepada semua orang, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi dia punya kerinduan supaya mereka terberkati oleh firman Allah. Ayatnya yang ke-5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi kami. Bapak Ibu Saudara, dia bukan karena ingin supaya mendapatkan keuntungan pribadi atau mendapatkan harta benda dari orang-orang yang dilayaninya, Bapak Ibu Saudara. Itu yang sangat luar biasa. Paulus tidak mempunyai maksud dan tujuan supaya dia, Bapak Ibu Saudara, mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang dilayaninya. Itu dengan jelas sekali, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di ayatnya yang berikutnya, ayatnya yang ke-6 dikatakan, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Itu haknya orang yang melayani. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang melayani wajib, ya, mendapatkan sesuatu dari orang yang dilayani, karena orang yang bekerja harus mendapat upahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dikatakan Paulus sebagai bentuk keadilan di dalam kehidupan manusia. Nah, tetapi ayat 5 dikatakan, kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ayat 9. Sekarang perhatian kita, ya. Fokus kita ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Paulus menunjukkan keteladanan. Dia bekerja keras untuk memenuhi keperluannya dan keperluan daripada pelayanannya. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya menunjukkan bahwa kemurnian
berita Injil kasih karunia Allah itu menyanggupkan kita semua untuk bisa berbagi satu dengan yang lain, untuk membantu pelayanan kita. Amin. Itu adalah kemurahan hati Allah yang dikerjakan melalui berita kasih karunia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 10, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacat kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang telah memanggil kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat di situ bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini, saudaraku, sebagai penutup adalah bagaimana dia membuktikan bahwa kasih karunia Allah tidak sia-sia. Amin. Ya, kasih karunia Allah menyanggupkan hidup kita untuk bisa berbagi satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara, untuk kita saling menolong satu dengan yang lain. Dan kita lihat di situ bahkan begitu luas sekali jangkauan daripada ya pertolongan Allah melalui kebenaran kasih karunia Allah yang memberkati hidup daripada semua orang yang percaya di dalam tubuh Kristus itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, besok kita akan perluas lagi bagian ini. Besok kita akan lanjutkan lagi bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Karena di sini kita akan melihat lagi, akan menelusuri lagi bahwa bagaimana, ya, Bapak Ibu Saudara, kasih Allah tercurah ya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikuti Injil kasih karunia Allah saat ini, yang merindukan keselamatan jiwa-jiwa, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bagaimana kasih Allah mencukupkan apa yang kita perlukan untuk bisa sanggup terus melakukan pekerjaan Allah, yaitu pemberitaan Injil kasih karunia-Nya. Kita melihat contoh teladan daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana dia ya bekerja keras, bagaimana dia menunjukkan bahwa dengan kasih karunia Allah, kemurahan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil kasih karunia Allah akan terus berjalan. Amin. Bapak Ibu Saudara, akan terus dilakukan dan Tuhan mencukupi apa yang kita perlukan untuk itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, besok kita akan lihat bahwa sistem pemberian daripada jemaat yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui Injil kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh rasul-rasul Kristus kepada bangsa Israel. Sebab mereka, orang-orang Israel, hidup di bawah hukum Taurat, dan mereka mempunyai suatu sistem, yaitu dalam memberikan persembahan pemberian mereka, yaitu dengan sistem persepuluhan. Ya, lalu bagaimana Rasul Paulus mengelola, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, seperti apa Paulus mengelola ya pelayanan? Bagaimana dia membiayai pelayanannya kalau dikatakan sekarang kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah sistem kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita nantikan besok pagi kita akan lanjutkan untuk membahas selanjutnya apa yang dikatakan Rasul Paulus yang begitu luar biasa memberkati hidup kita dan memberikan kita semangat yang baru. Maka kita akan tutup terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami terus menantikan ya pencerahan dari kebenaran firman Tuhan untuk memenuhi hidup kami. Kami bersukacita karena kami hidup di bawah kasih karunia Tuhan yang mencukupkan segala apa yang kami perlukan, sebab kasih yang sempurna dari Kristus Yesus mengaliri kehidupan kami dengan berkat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, terus meneguhkan hati kami dan meyakinkan kami semua bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Bapa di dalam surga,
kerinduan kami adalah bahwa segala perbuatan baik yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kami itu dapat menolong dan mendorong dan menjembatani supaya pemberitaan Injil kasih karunia Allah supaya bisa terus disampaikan secara meluas kepada banyak orang. Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji namamu ya Tuhan, diberkatilah semuanya. Kami yang sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami akan penuh semangat dengan bersyukur melakukan segala tugas pekerjaan kami. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan dan kasih-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu, Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, selamat. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan Ibu. Bapak Ibu semua, terima kasih. Sampai jumpa besok, kita akan berjumpa lagi melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.